untuk kita semua. Kembali kita belajar daring. Oke, untuk kali ini kita akan pelajari transformasi geometri. Nah, kalau kita telah, ini ada trans, ada formasi. Kalau bahasa trans ya, ada misalnya Trans Kalimantan. Nah, itu kan jalan. Berarti ya trans, berarti antara. Nah, kalau formasi berarti kan bisa posisi. Transformasi geometri. Geometri kan ada bangun ruang, bangun data. Oke, transformasi. Ada sangkut pautnya enggak? Atau ada kita bisa buat ke transformer atau pernah dengar transformer? Ada enggak hubungannya kira-kira seperti itu? Kalian mungkin udah pernah nonton Transformer. Transformer itu kan yang mobil, dia bisa berubah menjadi sebuah robot yang punya senjata. Nanti kan ada Transformer itu Optimus Prime apa segala macam. Ada hubungannya dengan transformasi. Oke, tadi Transformer kan perubahan. Dia berubah wujud, berubah bentuk dari dia motor atau mobil atau truk berubah menjadi sebuah robot yang bisa berdiri atau tegak. Berarti kan ada perubahan. Nah, kalau transformasi apa? Transformasi juga perubahan posisi, itu perbedaannya. Kalau tadi transformer perubahan bentuk, sedangkan kalau transformasi perubahan posisi. Transformasi dalam kehidupan sehari-hari banyak. Misalnya kalau kalian pernah melihat kalau zaman dulu pasar malam, yang wahana biang lala yang berputar itu. Dia kan sistemnya berputar atau bahasa itunya rotasi. Itu termasuk transformasi. Ketika misalnya kalian di bawah pada saat duduk atau naik biang lala, kalian duduknya masih di bawah. Ketika diputar, kalian kan berpindah posisi. Jaraknya bukan jadi berpindah posisi ke satu ke dua, tapi jaraknya posisi tadi kamu misalnya dari tanah 2 meter, setelah diputar kan bisa 30 derajat, 90 derajat, 180 derajat, diputar kalian akan naik, dia searah jarum jam naik ke atas. Maka posisi kalian tadi di tanah 2 meter akan berpindah atau akan naik menjadi bisa 9 atau 10 meter. Itu contoh transformasi, perpindahan. Atau misalnya pelosotan yang biasa di TK. Kalian dari atas melosot atau pelosotan ya. Itu kan perpindahan posisi searah dengan pelosotan tadi. Misalnya kamu dari puncak nanti pelosot sampai ke bawah. Jadi arahnya tuh tertentu. Itu contohnya. Itu termasuk dari translasi nanti. Translasi itu ada pergeseran. Di transformasi ini ada 4 transformasi geometri. Yang pertama, translasi atau pergeseran, itu terbagi tadi pelosotannya. Yang kedua adalah refleksi. Refleksi adalah pencerminan. Ketika kalian misalnya bercermin, pasti ada di rumah kan, ngaca dulu istilahnya itu. Kamu lihat, kamu pada saat ngaca, bentuk sama ukuranmu sama enggak dengan bayanganmu di kaca? Pasti sama ya? Sama. Cuma posisinya, posisi misalnya ketika kamu megang telingamu kanan, kalau di kaca itu nampak kiri, ya. Begitu juga misalnya kau pegang mata, kau pegang mata kanan, kamu nampak di bayangannya itu adalah kiri. Nanti bisa diperhatikan. Itu salah yang kedua untuk transformasi geometri. Yang ketiga adalah rotasi atau perputaran, itu tadi wahana biang lala. Kemudian keempat adalah translasi atau perkalian. Keempat ini yang akan kita pelajari di materi ini. Oke, kita masuk yang pertama, translasi atau pergeseran. Sebenarnya udah saya jelaskan. Ini untuk definisinya. Translasi atau pergeseran adalah suatu transformasi yang memindahkan, berarti yang memindahkan ya, memindahkan setiap titik dari suatu posisi ke posisi yang baru sepanjang ruas garis. Ruas garis ini misalnya ruas garis ini tertentu, yaitu kalau tidak sumbu Y, sumbu X, sumbu Y. Jadi ini sepanjang ruas garis dan arahnya tertentu, seperti yang tadi, yang pelosotan tadi. Arahnya itu tertentu, dia yaitu ke bawah lurus, ya, oke, dengan arah tertentu. Oke, jika diketahui sebuah translasi, misalnya translasinya, misalkan T A, B, dipetakan atau memetakan suatu titik. Ini titiknya misalkan X, Y.
Maka untuk menentukan bayangan setelah dipetakan ke translasi ini, maka kebayangan itu kita tuliskan A aksen, artinya itu bayangan dari titik A, oke ya? A aksen atau A pangkal petik 1. Nah, maka untuk menentukan bayangan titik A setelah ditranslasikan adalah tinggal kita jumlahkan bayangan titik tadi dijumlah dengan translasi atau yang digeser sebanyak ini AB, berarti AB. Jadi X tambah A ditambah B. Jadi untuk merumus menentukan bayangan sebuah titik jika digeser oleh sebuah titik sebuah titik lainnya. Oke ya. Maka ini rumusnya. Oke, sini contohnya. Sebuah titik, ini titiknya 9,4 digeser. Jadi nanti di soal bisa saja saya buat digeser atau ditranslasikan. Jadi jangan bingung ya. Translasi itu sama dengan penggeseran. Sebuah titik 9,4 ditranslasikan atau digeser dengan titik ini. min 3,1 ya. Maka pertanyaannya tentukan bayangan titik A setelah digeser. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau menggunakan rumus langsung aja. Berarti A aksen sama dengan, atau kita buat A aksennya berarti X aksen Y aksennya. Langsung aja jumlahkan. 9 ditambah min 3 berarti min 4 ditambah 1. Jadi bisa dibalik-balik ya. Misalnya nih min 3 tambah 9 sama, atau 1 tambah min 4 sama ya, atau min 4 tambah 1 sama. Oke, maka jawabannya adalah 9 ditambah min 3 berarti 6. Min 4 ditambah 1 berarti min 3. Maka inilah bayangan akhir setelah digeser oleh min 3,1. Kalau kita buat secara manual seperti ini. Ini kan sumbu X, ini adalah sumbu Y. Mana tahu kalian lupa rumusnya. Mau tak mau secara manual. Berarti tadi sebuah titik ya, titiknya 9,4. Berarti X-nya 9 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 9. Y-nya berarti min 4. Berarti kan kalau dia Y kan nilai negatif kan ke bawah. Berarti 1, 3 berarti ini. Ini adalah titik A 9,4 sebelum digeser. Kemudian apa? Titik ini digeser oleh min 3,1. Min 3. Min 3 berarti negatifkan berarti arahnya ke kiri kan? Kalau dia horizontal sumbu X, kalau dia positif ke kanan. Berarti kalau min 3 digeser, berarti mundur 3 kali. Kayak gitu kan? Kalau dia negatif berarti mundur. Berarti mundur 3 kali dari sini ya. 1, 2, 3. Berarti sini dia. Berarti sekarang posisinya sini. Setelah digeser ya. Min 3,1. Y-nya 1. Berarti positif. Kalau dia positif, berarti arahnya kan ke atas. Sepanjang sumbu Y. Berarti ke atas naik satu satuan atau satu langkah. Berarti di sini. Nah, maka posisi akhir dari A aksen atau titik A setelah diputar adalah 6,3. Betul lah? Berarti ini. Berarti ini posisi akhirnya setelah digeser. Berarti 6,3. Betul nggak? Ah, betul. Nah, jadi kalau misalnya kalian lupa rumusnya pakai seperti ini aja. Oke? Kita coba acak lagi. Misalnya di sini aja kita buat negatif ya. 1, 2, 3, 4. Min 4,2 misalnya kita buat sini. Nah, berarti ini kita misalkan B min 4, min 2 digeser, misalnya digeser, misalnya titik T-nya 4,3 ya, kita buat 4,3. Berarti 4-nya apa? Positif ya? Positif, berarti X-nya positif, berarti ke arah kanan atau 4 satuan ke kanan, berarti hitung dari sini sepanjang ini ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 berarti sini. Kemudian berapa? 3, berarti 3 satuan positif, berarti ke atas. Berarti ini 1, 2, 3. Di sini ada 1. Berarti posisinya adalah di sini. 1, 2, 3. Posisinya adalah 0,1. 0,1. Kita buktikan secara rumus. Berarti B aksen sama dengan X aksen, Y aksen sama dengan 4. Min 4 ditambah min 4, ini min 2 tadi ya, min 2 ditambah 3. Jadi hasilnya sama dengan 4. Ini 4 ya, sorry. Min 4 ditambah 4 berarti 0. Min 2 ditambah 3 berarti 1. Berarti posisinya adalah sini tadi ya. Berarti X-nya 0, Y-nya 1. Berarti ini adalah B aksen. Benar ya?
Nah, ini untuk rumus dari translasi atau pergeseran. Kemudian kita lanjut ke refleksi atau pencerminan. Oke, kita lanjut untuk yang kedua, refleksi atau pencerminan. Seperti yang saya sampaikan di awal, refleksi atau pencerminan itu seperti kalian pada saat bercermin atau ngaca ya istilahnya. Nah, jadi kalau kalian pada saat berkaca, nanti kan ada nampak bayangan kalian di kaca. Jadi bentuk dan ukurannya sama. Cuma posisi kalian, artinya posisi dari misalnya kalau kalian tadi saya bilang memegang sebuah badan kalian atau telinga. Kalau kalian pegang telinga kanan, bayanganmu akan seperti tampak di sebelah kirinya dan seterusnya. Oke, untuk definisi dari refleksi tersebut adalah refleksi adalah suatu transformasi ya, yang memindahkan titik atau sebuah titik menurut sifatnya. Jadi ada sifat-sifat cermin. Menurut sifat-sifat cerminnya. Oke, pencerminan biasanya terhadap sebuah garis tertentu. Jadi ada sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cerminnya. Jadi kalau di matematika itu nanti di pelajaran kita, yang bertindak sebagai cermin itu adalah sebuah garis. Jadi sebuah garis tertentu yang bertindak sebagai cermin atau sumbu refleksinya atau sumbu simetrinya. Oke, secara umum sifat-sifat dari pencerminan itu ada 8. Yang pertama, kalau dia pencerminannya terhadap sumbu X. Jadi inilah yang menjadi cerminnya, yaitu sumbu X, sepanjang sumbu X. Itulah pencerminannya. Tadi ini sebagai garisnya untuk dicerminkannya. Oke, untuk mencari bayangan sebuah titik jika dicerminkan terhadap sumbu X, maka misalnya titiknya X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka bayangannya adalah X, min Y ya. X, min Y. Ini untuk mencari rumusnya. Sedangkan kalau sebuah titik dicerminkan terhadap sumbu Y, maka bayangannya dari ini ya. Kita misalkan titik yang dicerminkan X, Y, maka bayangannya setelah dicerminkan terhadap sumbu Y min X, Y. Jadi beda ya. Di sini X, min Y, sini min X, Y. Kemudian kalau dicerminkan terhadap titik pusat atau titik asalnya, titik asalnya kan 0,0, maka bayangannya adalah min X, min Y. Ya. Nanti kita buktikan. Berikutnya, yang ke D. Jika sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka bayangannya adalah Y, X. Jadi dibalik. Ini kan X, Y. Kalau sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama X, maka bayangannya adalah Y, X. Jadi misalnya kalau ini misalnya 1,2, kalau dicerminkan terhadap Y sama dengan X, maka 2,1 bayangannya. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian yang E atau yang kelima, pencerminan terhadap garis Y sama dengan X. Y sama dengan X ya. Y sama dengan Y sama dengan min X ya. Y sama dengan min X. Tadi kan Y sama dengan X. Kalau Y sama dengan min X, ya udah tinggal kalikan aja ke negatif. Berarti min Y, min X. Yang ke F, pencerminan terhadap garis X sama dengan A. Jadi sebuah titik X, Y dicerminkan terhadap garis X sama dengan A, maka bayangannya adalah tinggal 2 kali A. A ini adalah bilangan bulat ya. X sama dengan A, berarti tinggal kalikan 2 kali A dikurang X, Y. Tuh untuk mencari rumusnya. Sedangkan kalau pencerminan terhadap garis Y sama dengan B, berarti bayangan titik X, Y adalah X, 2 kali B kurang Y. Nah, jadi dibalik. Yang terakhir, pencerminan terhadap titik A, B. A, B ini adalah gabungan dari ini X, A, Y, B. Maka jika sebuah titik dicerminkan terhadap titik A, B, maka 2A kurang X, 2B kurang Y. Jadi gabungan antara X, A, Y, B. Oke, supaya lebih paham kita simak contoh soal ini. Carilah titik bayangannya jika sebuah titik yaitu A 5,3 dicerminkan atau direfleksikan terhadap sumbu X. Nah, langsung aja ya. Berarti untuk nomor 1 sumbu X-nya A-nya berapa tadi? Ya kita mencari bayangan titiknya ya ini. Berarti A aksennya langsung aja.
Nah, apa rumusnya kalau sumbu X? Tadi kalau dia kan gini, kalau dia A, X, Y, berarti X, Y, berarti ini 5 ya? 5, 3. Maka kalau dia ke sumbu X, maka bayangannya apa? X, min Y. Berarti X-nya 5, Y-nya min 3. Udah selesai. Udah kan? Yang kedua, rumusnya terhadap titik asal. Kalau dia titik asal, misalnya dia X, Y kan, berarti kita ganti aja. Berarti 5,3. Kalau dicerminkan terhadap titik asal, berarti yang 0,0 ya. Maka bayangannya adalah apa tadi? Min X, min Y. Min X berarti min 5. Min 5, min 3. Udah selesai. Kalau pakai rumus. Nomor 3. Terhadap garis Y sama dengan X. Hanya tadi berapa? 5,3. Kalau terhadap Y sama dengan X. Y sama dengan X. Y sama dengan X tadi apa? Tinggal diputar kan? Berarti 3,5. Udah selesai. Yang terakhir 5, 3. Jika terhadap garis X sama dengan A, berarti X sama dengan A, X sama dengan A, saya misalkan ini. Saya misalkan 4 ya. Ini harus X sama dengan 4. Berarti A-nya berapa? 4. Udah, berarti bayangannya adalah A aksen ya. Ini A aksennya, ini aksennya. Tinggal kalikan. 2 dikali A, berarti 2 kali 4. 2 dikali 4 dikurang X, kurang 5. Berarti ini tinggal 3. Nah, maka bayangannya adalah 2 dikali 4, 8. 8 dikurang 5, 3. Berarti bayangannya adalah 3,3. Udah selesai. Mudah kan? Ini kita kalau menggunakan rumus. Kalau kita yang buat pakai dia koordinat, nah kita buktikan aja yang ini ya, 5,3. Berarti titiknya di mana? 1, 2, 3, 4, 5. 5,3 berarti positif ya. 1, 2, 3 berarti 3. Ini kan? Berarti ini adalah titik dari 5,3. Dicerminkan terhadap sumbu X. Nah, ini sumbu X kan? Inilah yang menjadi cerminnya. Seperti definisi tadi. Pencerminannya biasanya terhadap sebuah garis tertentu. Ya garis tertentu yang ini semua, yang dari 8 ini. Dicerminkan terhadap sumbu X. Ini sumbu X. Ini cerminnya, ini kamu. Berarti bayanganmu kira-kira di mana? Kira-kira di mana? Ya sini. Bayanganmu selalu di belakang sini. Ini kan cerminnya. Nah, ini kan cerminmu nih, kamu di sini. Bayanganmu pasti di sini, tidak mungkin di sini, apalagi di sini. Berarti bayanganmu di sini. Ya enggak? Berarti tinggal apa? Tinggal lihat aja. Ini bayanganmu di sini. Berarti bayanganmu berapa langkah ke sini? Itu mana nih? 1, 2, 3. Berarti 1, 2, 3. Kalau ini min 1, ini min 2, ini min 3. Berarti posisimu di sini. Jadi sejajar. Berarti bayanganmu adalah berapa? 5, min 3. Benar nggak? Mana tadi? Nah ini 5, min 3. Jadi ini posisinya. Misalnya lagi terhadap ini kita jawab Y sama dengan X atau X sama dengan 4 atau titik asal 0,0. Kalau ini titik asal 0,0 di sini. Ya enggak, titik asalnya 0,0. Berarti tarik dari sini. Kalau di secara manual. Tinggal lihat berapa di sini. Nah, ini berarti dia 5 satuan. 1, 2, 3, 4, 5 satuan. Kira-kira sini 5 satuan berarti 5. Ini berarti kira-kira negatif 3. Maka bayangan akhirnya adalah min 5, min 3. Betul lah. Min 5, betul. Nah, dia kalau di asal. Ini cerminannya. Ini cerminan sumbu X. Ini cerminan dari titik asal 0, titik asal kan 0,0. Nah, itu secara manual kalau kita buat pencerminannya. Intinya dia dicerminkan harus ada sebuah garis tertentu di antara yang 8 ini. Ini nanti menjadi soal kalian berikutnya. Bisa kalian gunakan rumus ini atau secara manual. Jadi saya rasa lebih cepat pakai rumus karena prinsip dari matematika itu adalah mempermudah dalam menghitung, bukan mempersulit. Kembali kepada kalian masing-masing. Oke, demikian dulu untuk penjelasan materi kita di transformasi geometri. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari yaitu rotasi atau perputaran, kemudian adalah translasi atau perkalian.
Demikian dulu bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.